Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Frido Simatupang, dan juga teman-teman sekalian yang telah hadir di presentasi kali ini. Perkenalkan, saya Valerio Rahman dengan NIM 5111211134, selaku moderator dari kelompok 4 yang akan menjelaskan satu persatu yang akan dibahas kali ini. Baik, tanpa berlama-lama, untuk materi beban dan biaya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Biaya dan beban merupakan istilah yang sering digunakan dalam arti yang sama. Tetapi berdasarkan teori kedua, istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Menurut Firdaus dan Wasilah, pengertian biaya dan beban adalah sebagai berikut. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang dan jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi tahunan. Sedangkan beban adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam kewajiban sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan. Bustami dan Nurlela. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Supriyono mengemukakan bahwa biaya dalam arti cost atau harga pokok adalah jumlah yang dapat diukur dalam satuan uang dalam rangka pemilikan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan, baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Sedangkan expense atau beban adalah biaya yang dikorbankan atau dikonsumsi dalam rangka memperoleh pendapatan atau revenue dalam suatu periode akuntansi tertentu. Dari definisi biaya tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa biaya adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengorbanan ekonomi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Sedangkan beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk membantu dalam proses perolehan barang atau jasa yang berpengaruh pada pendapatan. Klasifikasi biaya berdasarkan biaya organisasi terdiri dari yang pertama, biaya produksi. Merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi terdiri dari 3 unsur biaya, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Yang pertama ada direct material. Merupakan biaya yang membentuk sebagian besar bahan baku untuk menjadi produk setengah jadi atau barang jadi. Contohnya produksi mebel pada bahan bakunya adalah kayu. Produksi baju bahan bakunya kain. Yang kedua ada direct labor. Merupakan upah yang dibayar oleh perusahaan kepada tenaga kerja yang berkaitan langsung dengan aktivitas produksi. Contohnya tenaga kerja langsung untuk produksi mebel adalah tukang kayu, tukang amplas, tukang cat, tukang gergaji, dan tenaga kerja lainnya yang bekerja memproses kayu yang menjadi mebel. Factory overhead merupakan biaya yang tidak termasuk direct material dan direct labor atau biaya pabrik tidak langsung. Misalnya, bahan penolong, upah tak langsung, beban reparasi, pemeliharaan mesin dan gedung pabrik, beban penyusutan mesin dan gedung pabrik, dan sebagainya. Baik, yang berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rifki, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Rifki dengan NIM 5111211135. Yang kedua ada biaya non produksi atau biaya komersial adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non produksi meliputi biaya administrasi dan umum, yaitu biaya-biaya yang terjadi dan berhubungan dengan fungsi administrasi dan umum untuk kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Contoh biaya gaji, bagian akuntansi, biaya gaji personalia, biaya listrik dan biaya transportasi, dan lain-lain. Ada biaya pemasaran, yaitu biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, biaya gaji, bagian pemasaran, dan lain-lain. Penggolongan biaya produksi sangat penting dilakukan oleh perusahaan agar bisa mengetahui jenis pengeluaran apa saja yang dibutuhkan selama proses pengolahan barang. Sebuah perusahaan perlu menggolongkan biaya produksi agar memudahkan perhitungan harga pokok nantinya. Pengklasifikasian biaya produksi mempunyai pengaruh terhadap perhitungan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan harus bisa memahami dengan benar apa saja jenis biaya produksi sehingga bisa memperhitungkan secara tepat jenis biaya produksi yang dikenal untuk mengakumulasikan pengeluaran saat pengelolaan barang. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Biaya variabel adalah pengeluaran yang jumlahnya tidak akan mengalami perubahan meskipun volume produksinya barang mengalami peningkatan maupun penurunan.
Jenis biaya yang satu ini mempunyai sifat pasti sehingga bisa dilanggarkan secara tepat. Unsur biaya tetap mempunyai jumlah nominal sama yang harus dibayarkan pada setiap proses produksinya. Intinya seperti itu. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Ada jenis pengeluaran produksi perusahaan berikutnya adalah biaya variabel yang besarnya bergantung pada output. Apabila produksi barang semakin tinggi, maka biaya variabelnya juga akan mengalami peningkatan. Biaya variabel hanya akan diperlukan pada saat proses produksi berlangsung sehingga menjadi dasar pengeluaran per unit yang akan dilaporkan. Jenis biaya variabel yang ada diperlakukan pada proses produksi adalah pembelian bahan baku. Intinya ya seperti itu. Yang ketiga ada biaya rata-rata atau average cost. Average cost merupakan biaya per unit yang akan didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan keputusan produksi ke depannya. Biaya produksi per unit akan diketahui dengan cara memperhitungkan average cost ini. Selanjutnya, perusahaan bisa menentukan persentase laba yang ingin dicapai dari biaya-biaya tersebut. Average cost akan dibandingkan dengan biaya tetap saat mengambil keputusan produksi. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rizal. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Azfa dengan NIM 51112111133. Untuk selanjutnya, biaya marginal. Biaya marginal bisa disebut juga sebagai pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan produksi. Perusahaan bisa mengetahui jumlah output maksimal yang bisa didapatkan selama proses produksi dengan menambahkan biaya marginal. Perhitungan biaya marginal dilakukan dengan menambahkan variable cost pada saat proses produksi. Perusahaan juga bisa mengaitkan fixed cost dengan biaya marginal saat akan memproduksi output tambahan. Fungsi dari biaya marginal adalah untuk membantu perusahaan memaksimalkan kegiatan operasional secara menyeluruh. Hal ini akan membuat perusahaan bisa mencapai nilai keuntungan maksimal produk secara lebih efisien. Marginal cost baru bisa dihitung setelah biaya tetap dan variabel sudah diketahui oleh perusahaan. Perhitungan marginal cost dilakukan dengan cara membagi peningkatan biaya dan perubahan kuantitas target produksi. Untuk selanjutnya, biaya total. Jenis pengeluaran produksi terakhir adalah biaya total yang diperoleh dari penggabungan variabel dan fixed cost. Biaya total ini akan menjadi informasi mengenai jumlah total pengeluaran yang terjadi selama proses produksi. Biaya total ini baru bisa diperhitungkan ketika perusahaan sudah memiliki output berupa barang jadi yang siap untuk dijual. Perhitungan biaya total ini harus dilakukan setiap periode produksi terselesaikan agar bisa segera dilaporkan. Total cost ini bersifat menyeluruh karena mencakup segala pengeluaran perusahaan selama proses produksi. Lalu biaya bahan baku, administrasi, dan pemasaran harus ikut diperhitungkan dalam total cost ini. Perhitungan biaya per unit dan laporannya. UMKM UUU bergerak di bidang makanan dan minuman. Usaha ini memiliki produk beberapa varian seperti banana milk, strawberry milk, dan coffee milk. UMKM ini menggunakan metode job order costing system, di mana harga pokok produksi harus ditentukan berdasarkan pesanan yang telah selesai dikerjakan. Perhitungan harga pokok produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Lalu ada tabel biaya produksi dari bahan baku. Untuk bahan bakunya ada 6. Lalu harga fakturnya total 525.971. Total biaya angkutnya 33.228. Lalu total harga pokok bahan bakunya 559.199 dan total harga pokok bahan baku per unitnya 16.879,70 sen. Lalu ada tabel bahan penolong. Untuk bahan bakunya ada 6 dan harga fakturnya sebesar 107.188 dan total biaya angkutnya 40.000. Harga pokok bahan bakunya 113.960 dan total HPBB per unit 199.485. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Zulfa. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zulfa Muhammad Sulaiman Kamil dengan NIM 51112111136.
Nah, selanjutnya ada peralatan. Peralatan terdiri dari mixer, tray, gelas, rubber spatula, balon wax, tabung gas 5 kg, beras, dan bowl. Dengan harga totalnya ada 3.650.000. Setelah dihitung dengan umur ekonomis dan depresiasi barangnya, totalnya menjadi Rp18.282. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung di bagian cooking dengan jumlah karyawannya 3 orang, dan upah per botolnya adalah Rp500, dengan total botol yang terjual adalah 76 botol, dan total dari biaya tenaga kerja langsung tersebut adalah 114.000. Dan ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku dari susu, pisang, stroberi, Nescafe, stiker, dan botol. Total harga per produksinya adalah Rp559.199. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya Rp18.282. Biaya variabelnya terdiri dari bahan penolong dan biaya listrik. Bahan penolongnya Rp113.960 dan biaya listriknya 3,80, sehingga total dari biaya overhead pabriknya adalah Rp136.042. Dan juga ada biaya pemasaran yang dari biaya iklan dengan total biaya Rp35.000 dengan admin sebesar 461. Yang terakhir ada HPP dan laba rugi. Untuk HPP terdiri dari biaya produksi pesanan dan biaya bahan baku. Dengan biaya produksi pesanan sebesar Rp559.199, biaya bahan baku Rp114.000, dan biaya tenaga kerja langsung Rp136.042, ditotalkan menjadi Rp809.241. Untuk biaya non produksi ada biaya pemasaran sebesar Rp35.000. Setelah ditotalkan, total dari HP pesanan adalah Rp844.241 per bulan dengan jumlah unit 76 dan harga per unitnya Rp11.108. Untuk harga jual per unit dari 80% dari Rp11.108 adalah Rp8.892, dan setelah ditambahkan menjadi harga jual per unitnya adalah Rp20.000. Keuntungan yang didapat dari 76 botol tersebut adalah Rp675.792. Sekian. Baik, sekian dari kelompok kami, dan dengan harapan teman-teman sekalian dapat memahami materi yang kami sampaikan dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.